Halo teman-teman. Luxembourg adalah negara kecil yang terletak di Eropa Barat, dengan luas hanya 2.586 km persegi. Dan jumlah penduduknya sekitar 630.400 orang. Saat ini, Luxembourg adalah satu-satunya Kadipaten Agung yang masih hidup di dunia. Kadipaten Agung adalah negara yang dipimpin oleh seorang Adipati Agung, yang dapat berupa pria atau wanita. Pada zaman kuno di Eropa Barat, Grand Duke adalah penguasa wilayah kecil dan sebagian besar pengikut dari kerajaan besar. Luxembourg adalah bawahan Belanda dari tahun 1815-1890. Sejak didirikan pada tahun 963, Luxembourg jauh lebih besar daripada sekarang. Namun, itu diserang oleh tiga tetangga, satu demi satu. Pada 1659, Prancis menyerbu dua bagian. Pada tahun 1815, Prusia dirambah satu buah. Dan pada tahun 1839, Belgia merambah sebagian besar, menempati hampir setengah dari wilayah Luxembourg. Sejak itu, tidak ada lagi yang mengambil tanah mereka. Meski kecil, tapi jangan remehkan. Luxembourg adalah salah satu dari 6 negara pendiri Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1957, cikal bakal Uni Eropa saat ini. Dan Luxembourg City adalah kursi dari pengadilan, Mahkamah Agung Uni Eropa. Hari ini, negara ini sangat kaya. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu, mereka dulunya adalah negara yang sangat miskin. Selama awal abad ke-19, 80% penduduk Luxembourg bekerja di pertanian dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Ketika panen gagal, mereka terjebak dalam kemiskinan, banyak keluarga tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Jadi, lebih dari sepertiga penduduk harus beremigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, di tempat lain, terutama ke Amerika Serikat. Segalanya menjadi begitu putus asa sehingga Grand Duchy berada dalam bahaya hancur, karena orang-orang menyerah pada kemiskinan. Pada pertengahan abad ke-19, suatu hari yang cerah, keberuntungan tiba-tiba tersenyum di Luxembourg. Mereka menemukan deposit biji besi yang besar dan nasib negara berubah dalam semalam. Serangkaian pabrik baja skala besar lahir. Namun, setelah periode operasi, harapan padam. Biji besi di Luxembourg mengandung terlalu banyak fosfor, yang menyebabkan pembuatan baja sulit dan produksi rendah. Orang-orang membungkuk, putus asa. Tapi untungnya, penyelamat muncul. Dia adalah Henry Bessemer, seorang penemu Inggris yang sangat terkenal. Dia menemukan cara baru untuk membuat baja, yang dapat mengatasi kelemahan biji besi di Luxembourg. Belakangan, orang menyebut metode Bessemer. Berkat ini, industri baja Grand Duchy meledak dan naik ke tingkat internasional. Pada akhir abad ke-19, Luxembourg menjadi salah satu produsen baja terkemuka di Eropa. Nama Luxembourg dikenal dunia, tidak hanya melalui industri baja. Pada saat penemuan biji besi, mereka juga mulai menanam mawar, barang mewah raja dan elit. Ini dimulai dengan dua tukang kebun muda, Jean Soupert dan Pierre Notting. Bersama-sama mereka membiarkan mawar dengan kualitas terbaik dan memenangkan banyak penghargaan internasional. Berkat itu, industri mawar di Luxembourg mulai berkembang dan menarik pelanggan kaya untuk datang. Pada tahun 1900, mawar di Luxembourg diekspor ke seluruh dunia, berjumlah 10 juta tanaman per tahun, menghasilkan nilai yang setara dengan miliaran dolar saat ini. Pada akhir abad ke-20, produksi baja mulai menurun. Tetapi pemerintah negara ini telah meramalkan dan memiliki rencana darurat. Mereka memperkuat hubungan diplomatik dan bergabung dengan organisasi internasional seperti NATO, European Coal and Steel Community dan European Economic Community. Luxembourg menjadi markas banyak organisasi Eropa. Pada saat yang sama, negara ini juga mengikuti Swiss, menawarkan insentif pajak yang menarik untuk menarik investasi asing. Semua ini menyebabkan ledakan keuangan Luxembourg pada akhir abad 20. Saat ini, lebih dari 150 bank dan banyak perusahaan dan korporasi besar berbasis di Luxembourg. Seperti Skype, Amazon, Pepsi, JP Morgan, PNG Feds, IKEA. Pada 2019, mereka adalah negara terkaya kedua di dunia, ketika menghitung PDB per kapita dalam paritas daya beli, pada $121.300. Menurut Dana Moneter Internasional, pada tahun 2020 Luxembourg berada di peringkat nomor 1 dunia. Dari negara miskin, menunggang kerbau ke sawah hingga bekerja di ladang, kini 70% masyarakatnya memiliki mobil dan hidup mewah. Anda mungkin tidak tahu, hewan simbolis Luxembourg adalah burung, striped pet, lambang kuning yang kecil dan lincah. Kota Luxembourg telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia, sejak tahun 1994.
Dari abad ke-16 hingga ke-19, Luxembourg adalah salah satu situs benteng terbesar di Eropa, yang terus-menerus diperkuat, melalui tangan Kaisar ke Roma, Raja-Raja Perancis, Spanyol dan Prusia. Banyak sisa-sisa kekaisaran yang masih ada sampai sekarang, seperti benteng dan kota tua. Perdana Menteri Luxembourg saat ini, Xavier Bettel, adalah pemimpin Uni Eropa pertama yang menikah dengan sesama jenis. Suaminya adalah Christian Destenay, seorang arsitek Belgia. MindGX adalah perusahaan Kanada, yang mengkhususkan diri dalam produksi film dewasa populer dan berkantor pusat di Luxembourg. Jika Anda pernah mengunjungi situs seperti Hak Merah dan Anda, itu dimiliki oleh perusahaan ini. Menulis seperti ini, sayangnya, jika Anda belum cukup umur untuk menonton video ini, Anda tidak akan dapat menemukan saluran dewasa ini. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.